Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Saya saat ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak Angkatan 11 dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional. Sebelum mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional yang intinya menjabarkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja dengan menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Di sini biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau penharian, jika nilai murid sudah mencapai KKM dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Begitu sebaliknya. Sebelumnya pun saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya lebih pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan sangat padat. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya masih dominan menggunakan metode ceramah, memberi contoh soal kemudian memberi latihan soal pendalaman materi. Siswa dituntut harus mengikuti semua arahan-arahan yang saya berikan untuk dapat mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika murid tidak mengikuti arahan saya, biasanya saya akan marah dan memberi ancaman dan hukuman. Oleh karena itu, hal ini murid merasa tertekan dan berakibat fatal pada gagalnya penanaman karakter dan pencapaian kompetensi mereka. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dari sini apa yang saya lakukan, saya sadari salah dan jauh dari pemikiran bahwa seorang guru harus menghamba pada murid. Yang ke B, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan yang menuntun. Bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik harus bisa menjadi pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal, sosial budaya, murid setempat. Murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak. Pendidikan yang memerdekakan menurut KHD adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan harus berorientasi pada murid sehingga pendidikan harus berhamba, melayani dengan sepenuh hati pada anak. Pemikiran yang C,
pemikiran dan perilaku yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional. Setelah saya mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional yang intinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid harusnya saya dudukan pada porsinya, yaitu bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Saya sebagai guru matematika harus menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran, harus penuh kesabaran dan segala keikhlasan dan ketulusan hati, mewujudkan pembelajaran yang harus menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya sebagai guru harus mempelajari karakter murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang gede, penerapan di kelas untuk mewujudkan pemikiran KHD. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Saya akan melakukan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Muhammad Rolis dari SMA Negeri 1 Bumi Ayu.